Halo, perkenalkan nama saya Nanda Irioni Ramadan dari kelas 1B Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UPS Tegal akan mempresentasikan materi mata kuliah Pendidikan Literasi tentang pembelajaran di perguruan tinggi. Ada 9 karakteristik proses pembelajaran, yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran berdasarkan SN Dikti. Bentuk pembelajaran berdasarkan pasal 14 ayat 5 ada 4, yaitu kuliah, responsi, dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Metode pembelajaran berdasarkan pasal 14 ayat 3 ada 7, yaitu diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang efektif. Metode pembelajaran. Ada 9 metode pembelajaran, yaitu small group discussion yang berorientasi pada berbagi pengetahuan dan pengalaman dan kemampuan komunikasi. 2 role play dan simulation berorientasi pada belajar dengan bermain peran dan menirukan gerak atau model atau pola atau prosedur. 3 discovery learning belajar melalui penelusuran, penelitian, dan pembuktian atau penemuan. Self-directed learning belajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Cooperative learning belajar dalam tim dengan tugas yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Collaborative learning belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Contextual learning yaitu melakukan langsung apa yang dipelajari. Project based learning belajar berdasarkan target dan perencanaan. Problem based learning and inquiry belajar berdasarkan pada masalah dengan solusi open-ended melalui penelusuran dan penyelidikan atau penelitian. Project-based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintetis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Peran dosen dalam metode belajar ini sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator bagi mahasiswa. Aktivitas belajar mahasiswa belajar dalam kelompok kecil antara 3-5 orang atau belajar secara individual, membuat proposal project yang akan dikerjakan serta mempresentasikannya di kelas, mengerjakan tugas atau project yang telah dirancang secara sistematis, belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian dan penggalian, inquiry, menunjukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di forum. Kemampuan yang diperoleh oleh mahasiswa: 1. Bertanggung jawab, terlatih membuat rancangan proyek, bekerja secara sistematik, menghasilkan proyek yang efisien, percaya diri, kreatif dan inovatif, kemampuan berkomunikasi, aktualisasi diri, perencanaan dan pengelolaan, kemampuan untuk memprediksi, dan kemampuan menjalankan suatu metode. Aktivitas dosen: merumuskan tugas dan melakukan proses pembimbingan sebagai fasilitator, motivator, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja mahasiswa. Problem based learning. Problem based learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai fokus belajar untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, penguasaan materi, dan pengaturan diri. Peran dosen sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator bagi mahasiswa dalam belajar menyelesaikan masalah-masalah. Cara pembelajaran ada 4, yaitu tatap muka, pembelajaran mandiri, blended learning atau flipped learning, daring atau online learning. Terima kasih.